pasti mengenal akan Tuhannya. Makanya ilmu yang paling mudah kita tuntut, kita pelajari, itu adalah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu ketuhanan, ilmu mengenal Allah. Maka sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya sesuatu, maka yang lebih dahulu ada sebelum adanya sesuatu itu adalah Allah. Maka Allah itu yang tua, Allah itu yang Tuhan yang wujud sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Yang payah itu bukan mengenal Allah, Bapak Ibu. Yang payah itu apa, Ibu Lia? Yang payah itu belajar ilmu apa? Hah, Dewi? Yang payah itu ilmu belajar tentang diri. Ya, itu yang payah, mengkaji diri. Kalau mengenal Allah mudah. Sebab jalannya bagaimana? Siapa yang telah mampu mengenali rahasia dirinya, pasti dia akan berjumpa, bersua, dan bertemu dengan Robnya. Maka wajiblah kita itu mengenal diri ini. Kenal diri. Ya. Bagaimana kita mengenal diri, Bapak Ibu? Ya. Cara mudah untuk mengenal diri, Bapak Ibu wajib ya mengenal namanya mati. Bagaimana Bapak Ibu belajar tentang mati, Bapak Ibu aja belum mati. Karena orang yang mati yang tahu dengan diri. Makanya untuk mengenal diri Bapak Ibu wajib mengenal mati. Bagaimana caranya Ustadz belajar mati, Ustadz? Kita belum mati lagi, Ustadz. Kalau Bapak Ibu tak bisa mengenal mati, maka wajib Bapak Ibu belajar mengenal tidur. Apa sebabnya untuk mengenal mati kita wajib belajar tidur? Maka Rasul katakan apa? An-naum akhul maut. Bahwa tidur itu adalah saudaranya mati. Kalau tak kenal abangnya, mesti kenali adiknya. Antara mati dengan tidur, yang mana abangnya itu? Mati. Mati itu yang abangnya, adiknya? Tidur. Tak kenal kita abangnya, kenali tidur itu. Bagaimana Bapak Ibu belajar tentang tidur? Waktu tidur saja Bapak Ibu tak tahu lagi apakah anak dah pulang, suami dah pulang atau belum, istri masih malalah dia atau belum. Kita tak tahu, ngorok aja. Meleleh pula lagi. Makanya meleleh aku. Jadi belajar mengenal mati, kenalilah belajar tentang tidur. Tapi waktu tidur kita tidak tahu pula diri kita ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dari pagi sampai sore, tidak tahu kita di waktu tidur itu. Mau dipindahkan orang kita, tidak tahu kita. Maka untuk belajar tidur Bapak Ibu, belajarlah mengenal, memahami namanya mimpi. Belajar mengenal tidur, pelajari, pahamilah mengenal namanya mimpi. Bapak Ibu pernah mimpi? Pernah? Kalau Bapak Ibu pernah mimpi, insya Allah Bapak Ibu kenalkan diri Bapak Ibu. Ya. Di waktu mimpi Bapak Ibu pergi berjalan ke rumah ayah, ke rumah ibu, pergi main-main kepada rumah mondeknya, bawa cucu, bawa anak. Pergi ke rumah teman dan sahabat. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu dalam keadaan mimpi, lalu Bapak Ibu pergi ke rumah teman dan sahabat, ya, siapa yang memandang di waktu mimpi itu yang tidak memakai mata? Siapa tuh? Memandang di dalam mimpi tidak pakai mata. Mendengar di waktu mimpi itu tak pakai telinga. Berkata di dalam mimpi itu tak pakai muncung. Berjalan di dalam mimpi itu tak memakai kaki. Mana itu? Yang melihat tak pakai mata. Yang melihat tak pakai mata di waktu mimpi itu, inilah namanya si basir. Mendengar yang tidak pakai telinga itu namanya si samia.
Berkata, ingat pakai muncung, namanya si kalam. Kemudian ia mengetahui di waktu mimpi yang tak pakai akal itu adalah ilmu. Yang berjalan tidak memakai kaki namanya si kudrat. Yang berkehendak tidak memakai hati namanya si irodat. Yang hidup tidak memakai batang tubuh itu adalah si hayat. Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa si basir yang memandang tak pakai mata, si sami' mendengar tak pakai telinga, si kalam berkata tak pakai muncung? Itulah yang disebut namanya dengan ruh. Itulah ruh. Ruh itulah yang dikatakan ya, tajalli, sifatnya si basir, si sami', si kalam, si ilmu, kuda, iradat, dan si hayat itu Bapak Ibu. Ini yang di Bapak Ibu ruh. Mandi yang tidak basah dengan air, ya, itu adalah ruh itu. Makanya ketika kita mandi di rumah ayah ibu kita, ya, pada saat kita tersentak bangun, tersadar kita dari mimpi kita, rupanya kita masih terbujur di tempat tidur, di pembaringan baru. Ya. Tidak ada basah badan kita. Rupanya yang berjalan itu yang mana? Yang mandi itu yang mana? Ini yang ruh itu. Ini yang diri Bapak Ibu. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah rahasia Allah. Makanya Allah jelaskan, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Katakanlah Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasia Tuhanku. Jadi ruh ini disebut namanya rahasia Allah Bapak Ibu. Ruh itu disebut namanya rahasia Allah. Kenapa ruh itu dikatakan rahasia Allah? Karena ruh itu adalah tajalli nyatanya sifat hayat. Ruh itu adalah tajalli nyatanya sifat sama basar. Ruh itu adalah tajalli sifat kalam, ilmu, kudrat, dan iradat Allah itu. Kalaulah ruh itu dikatakan rahasia Allah, pertanyaannya, siapa yang hidup itu sebenarnya? Siapa yang iradat, siapa yang kudrat, yang ilmu, yang kalam, yang sama basar itu terlain adalah aku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu perhatikan, kata Allah? Kenapa tidak kamu pahami? Siapa sebenarnya yang wujud pada dirimu? Siapa sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu? Balil insanu ala nafsi basyira. Siapa sebenarnya melihat pada matamu, yang mendengar pada telingamu, yang berkata pada lisanmu? Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Makanya aku itu maknanya Allah qadim wujud. Nah, jadi kalau tulisan Melayu, ya aku nih. Nah, Allah qadim wujud. Aku itu yang tua tuh. Nih aku ini yang katakan tua. Tua. Siapa yang tua tuh? Tuhan wujud. Tuhan itu yang wujud. Siapa yang wujud? Ya aku. Rupanya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itulah yang dikatakan diri seakmal.